Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Terima kasih sudah datang di podcast Ngobrol sampai habis di Kejaksaan Negeri Kaur bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kaur tentunya. Terima kasih Ibu sudah hadir di acara kita pada hari ini, walaupun Ibu sangat sibuk sekali dengan pekerjaan, telah menyempatkan hadir dalam undangan kami untuk datang di Ngobris, Bu. Ya, ini namanya ngobrol sampai habis. Kita akan membahas. Iya, harus. Kita akan berbincang-bincang dulu ya, berbincang-bincang ringan dulu, Bu. Ini tema kita ada yaitu pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Bu. Ya, kira-kira itu ya. Gimana ini kabarnya dulu? Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Oke ya, baik. Hari ini sehat. Alhamdulillah. Mas Adiman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah ini Mas Adiman, kebetulan kan saya sampai dengan sekarang, sudah 2 bulan ya juga. Selain sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, juga sebagai PLT di Bengkulu Selatan. Kejari Bengkulu Selatan. Iya betul. Pas kebetulan Ibu Nurul udah selesai, kita ditunjuk oleh Pak Najati untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di sana. Nah itu tadi. Akhirnya sih ya lebih sibuk ya kan, itu dia. Karena harus membagi waktu juga ya kan, harus di sini terus di sana lagi. Betul. Menguras tenaga sih yang utamanya, tapi yang penting kita selalu sehat ya kan. Kunci utama ternyata Mas Adiman sehat dulu ya. Betul sekali. Baik, sahabat Adiaksa dimanapun Anda berada, hari ini kita memang sengaja mendatangkan narasumbernya dari Kepala Kejaksaan Negeri Kaur untuk menggali ini tentang apa itu WBK, wilayah bebas dari korupsi. Bisa Ibu jelaskan itu tentang apa itu sih WBK? Baik, terima kasih Mas Adiman ya. Ini langsung ya to the point ya. Oh iya, kita itu dulu perkenalan dulu lah Bu. Namanya kita perkenalan dulu ya pemirsa ya. Baik, kita perkenalan dulu sama Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kaur yang saat ini sedang menjabat. Kurang lebih berapa bulan? Ini hampir jalan 4 bulan lah ya. 3 bulan dilalui. Udah lumayan mengisi di Kejaksaan Negeri Kaur ini, udah tahu kan Bu sifat-sifatnya. Silakan perkenalkan diri. Ya baik. Hai sahabat podcast Ngobris ya, ngobrol sampai habis ya. Hari ini saya hadir di sini memenuhi undangan dari Mas Adiman ya, Mas Adiman dan rekan-rekan dari Intel Kejaksaan Negeri Kaur. Jadi pada hari ini perkenalkan dulu ya yang belum tahu. Yang belum tahu ya betul. Terutama masyarakat yang di luar sana Mas Adiman. Sahabat-sahabat Adiaksa kita di luar sana masih banyak yang belum tahu karena pergantian terus ini Bu. Iya betul. Nah kita kemarin dilantik aja ya, dilantik itu pada tanggal 22 Juli ya, pas kebetulan Hari Bakti Adiaksa ya, itu dilantik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Bapak Victor Antonius Saragih Sidobutar. Nah, senang sih pada saat itu, maksudnya saya juga terharu, senang dan terharu. Selain yang pertama, cita-cita ya di tahap awal sudah kesampaian gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kebetulan sekali pas di tanggal 22 itu hari ulang tahun Adiaksa gitu kan, Hari Bakti Adiaksa. Langsung lah ya meriah gitu, potongan tumpeng dan sebagainya gitu kan. Namun pada saat kesempatan tersebut juga saya merasa bahwa ini nih bukan akhir atau tadi saya sebut cita-cita tercapai, tapi adalah awal mula perjuangan saya. Bagaimana saya bisa kan diserahi Pangkat Komando Tugas Adiman. Jadi itu ada tanggung jawab yang besar yang harus saya pegang gitu kan. Amanah yang begitu luar biasa buat saya untuk bagaimana saya menjadi, ini kaitannya dengan WBK lagi sebagai role model. Iya, betul.
saya telisik sebelum saya dilantik saya sudah mencoba mencari tahu tuh ke Jari Kaur itu bagaimana gitu, di mana nih posisinya gitu ya, belum ada bayangan gitu ya. Bayangan pada saat itu karena selama bertugas nih Mas Adiman ya belum pernah menginjakan kaki di Pulau Sumatera, apalagi kalau ke Kaur kan gitu. Iya. Nah itu akhirnya saya searching di Google, saya lihat peta. Udah masuk itu di Google? Udah di peta juga udah. Alhamdulillah. Oh, saya bilang kalau udah di peta ada berarti udah pasti saya juga pasti bisa sampai ke sana gitu kan. Artinya saya ini amanah yang saya emban nih pasti insya Allah modal dengan semangat dan integritas yang tinggi buat saya karena selain tadi kesehatan, integritas tinggi, saya totalitas dan profesional. Gitu. Saya selalu melakukan sesuatu apapun itu harus totalitas. Begitu juga dalam kerja dan buat institusi kejaksaan ini harus totalitas. Itulah yang ingin saya tularkan kepada nanti pegawai saya pada saat itu ya. Cita-cita saya ingin seluruh pegawai saya juga totalitas seperti saya. Bagaimana kita mengabdi kepada institusi kita, menjaga marwah kejaksaan ini kan itu yang digaungkan oleh pimpinan kita ya kan, dan juga bagaimana kita melayani publik ya kan. Karena apa? Segala sesuatu itu bersentuhan dengan nilai-nilai kita itu masyarakat yang menilainya gitu. Kemudian yang terakhir tuh Mas Adiman pada saat itu saya lihat bahwa ternyata di pulau di Provinsi Bengkulu ini atau wilayah Kejaksaan Tinggi Bengkulu ini Kaur itu salah satu satker yang lolos beberapa tahapan pada saat itu tahapan kedua kalau tidak salah masih survei pelayanan publik ya pada saat itu kita lolos di situ gitu. Wah saya senang gitu kan karena kenapa? Karena sebelumnya basic saya memang saya menggeluti juga zona integritas ini wilayah korupsi di Mas Adiman di berbagai satker yang saya tempati sebelumnya ya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada saat itu juga saya sebagai salah satu agen perubahan, agen perubahan yang benar-benar berupaya untuk bagaimana Kejati Kalsel itu untuk mendapatkan predikat WBK dan akhirnya tahun penganugerahan itu 2000 ya, sebelum 2019 di akhir itu ya, 2019 itu kita dapat predikat WBK. Nah, pada saat itu saya berhasil pada saat itu tahun kedua kan tahun pertama untuk pembangunan zona integritas di Indonesia itu 2018. Nah, 2019 kita dapatkan predikat zona predikat wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah sih pada saat itu dan termotivasi di sana awalnya. Pada saat itu berpikir bahwa ya alhamdulillah gitu dan apa ya kalau kita bilang itu nih gue banget gitu ya kan. Karena di situ saya dapat ini apa ya ada rasa ingin membangun kejaksaan itu sejajar dengan instansi-instansi lain karena dari Kemenpan RB pada saat itu agak susah sih pada saat tahapan 2018-2019 itu penilaian zona integritas PBK itu yang penilai itu Kemenpan RB langsung Kemenpan RB. Nah pada saat itu walaupun memang di tahap awal kita dari satker daerah dulu ya namanya TPD tim penilai daerah, kemudian ada TPI tim penilai internal, itu jadi digabung. Nah sekarang kita di Kaur ini masih di yang penilai untuk zona integritas wilayah bebas dari korupsi kan dari tim penilai internal saja, ya kan? Seperti tahapan kita terakhir kemarin. Nah itu sahabat dan jaksa perlu diketahui bahwa Kabupaten Kejari Kaur ini sudah melampaui tahapan akhir. Tahapan akhir itu apa? Verifikasi lapangan. Nah itu walaupun verifikasi lapangan itu dilakukan tim penilai internal, artinya dari BIN dan pengawasan Kejagung. Nah itu
semua kegiatan yang kita lakukan itu direkam dan kemudian untuk penilaian akhirnya memang tetap diserahkan kepada Kemenpan RB, namun hanya berupa apa namanya video yang dikirim karena karena verifikasi lapangan akhir itu juga kita kemarin karena masih tahapan WBK ya, jadi masih via Zoom. Masih Zoom ya? Iya, Zoom, tidak datang langsung ke kita. Nah, sebelumnya tahun-tahun sebelumnya walaupun di zona integrasi WBK Mas Adiman itu tim penilai itu biasanya langsung datang. Nah, itu keuntungannya. Ada dia langsung lihat gitu ya kan? Iya, langsung ngecek langsung atau satker kita. Nah, itu luar biasanya dan kita lebih banyak bisa menjelaskan lah ya kan. Nah, kegunaan inovasi yang kita miliki dan sebagainya gitu. Gitu kan. Jadi ya ganti-gantian. Kesulitan ada nggak kira-kira ini karena ibu tiba-tiba dipindah ke sini padahal lagi dekat sama keluarga atau dipindah lagi, ada rasa kesulitannya gimana? Tantangannya ya sebenarnya karena dari awal Mas Adiman saya udah berkomitmen karena ditanya juga kan oleh keluarga pilih mana dilakukan karir atau benar-benar fokus pada keluarga karena kan kita sebagai jaksa ada pilihan Mas Adiman jadi bisa fungsional bisa juga struktural struktural tentunya ke arah jenjang karir begitu. Nah pada saat itu saya merasa bahwa saya memiliki potensi gitu kan alangkah saya ingin berkembang gitu. Nah, saya pilihlah jenjang struktural itu. Akhirnya keluarga juga mendukung. Keluarga juga mendukung. Harus siap buat keluarga ibu tentang jenjang karir ibu harus ditinggal gitu. Keluarga ditinggal, anak harus terpisah. Iya, betul. Itulah yang agak ininya kan. Tapi ya karena kita udah komen dari awal, anak-anak juga dikasih pengertian dan saya sebelum ngasih pengertian kepada anak-anak Mas Adiman, mereka tuh udah ngerti duluan gitu, udah tahu gitu, ibunya berjuang, karir kan artinya berjuang begitu ya kan. Tentunya juga untuk anak-anak juga Mas Adiman. Betul, dan juga memotivasi mereka dan bahwa pendidikan itu penting, ya kan? Karena saya kan punya putra, ada yang perempuan, ada putra juga kan, ada putra. Jadi yang putri itu saya motivasi bahwa walaupun perempuan kita tuh tetap bisa loh berkarir gitu kan. Betul, emansipasi wanita sekarang ini zamannya seperti itu. Betul sekali. Nah, pas Mas Adiman ini kebetulan di Bengkulu kan banyak sekali ya. Jasa kajari-kajari perempuan. Iya, sekarang ini sudah terbuka untuk kajari pun udah banyak yang sekarang perempuan. Bahkan kajari pun ada. Karena di Bengkulu kan pernah ada kejadinya ibu. Ibu Tati itu. Betul, Ibu Rina, sekarang di Kejati Kalsel kan. Itu namanya karir, karena jenjang karir itu tadi ya. Jadi anak-anak harus pun siap. Betul, harus siap terpisah dari ibu. Makanya itu Mas Adiman saya ingin ngasih motivasi itu bukan hanya kepada keluarga, khususnya anak-anak, tapi juga kepada seluruh pegawai, khusus juga pegawai perempuan gitu kan. Ini loh, saya kasih contoh dulu sampai di sini. Kalian generasi muda mungkin lebih daripada itu kan, seperti itu Mas Adiman. Luar biasa. Baik sahabat Adiaksa yang kami hormati dan kami banggakan dimanapun Anda berada. Sekilas ini ya kita perkenalan lebih dekat dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Ibu Dr. Jaina SHMH. Sekarang kita balik lagi ke topik kita, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Betul. Artinya di sini udah nampak Bu bahwasanya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Bebas dari korupsi itu seperti apa? Ya, betul. Jadi setiap satker yang Mas Adiman yang belum mendapatkan predikat WBK ataupun UTM itu ada peraturan Jaksa Agung untuk membangun daerahnya menjadi daerah yang bebas dari korupsi, kolusi maupun nepotisme. Nah, begitu. Dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada masyarakat. Berupa pelayanan publik jadi kita pegawai di satker tersebut bisa berinovasi, melakukan inovasi yang bukan hanya berguna atau kecepatan administrasi pemerintahan saja yang di intern saja, tapi juga harus
berimbas atau dirasakan oleh masyarakat. Nah, inovasi-inovasi tersebut tuh yang itu masyarakat juga merasakan langsung ya kan? Iya, merasakan keberadaan juga kejaksaan di daerah atau di kabupaten masing-masing begitu. Tentang pelayanan. Betul, pelayanan utamanya. Karena itu juga mendukung kinerja di masing-masing bidang kan Mas Arman. Sebenarnya wilayah zona integritas itu sih tidak terlalu jauh kaitannya dengan fungsi-fungsi di masing-masing bidang. Jadi itu mendukung sebenarnya mendukung kegiatan. Nah, seperti nih misalnya ya kan di Pidum misalnya ada kita punya inovasi namanya drive-thru tilang misalnya seperti drive-thru tilang ya namanya ya. Berarti pengambilan pengantaran tilang itu ya atau gimana? Tilang secara langsung ya. Langsung jadi orang nggak ngantri lagi. Nggak ngantri dan tidak perlu turun dari kendaraan. Oh iya, bisa langsung, berarti orang langsung pakai misalnya ada motor atau mobil ya. Langsung aja ke depan gedungnya. Udah disiapkan yang melayani. Hanya di dalam waktu tidak sampai 1 menit sudah selesai. Nah, itu kan kegiatan salah satu ya. Jadi itu salah satu inovasi anak-anak kita di sini, terutama khususnya di Pidum, ya untuk langsung berimbas atau memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang lain seperti kita punya juga jasa care atau jasa care, kemudian juga ada Halo JPN, ada Halo JPN ya kan. Nah, Mas Ariman kebetulan di data itu Halo JPN betul-betul berguna ya. Jadi masyarakat yang mau konsultasi baik itu bidang data atau urusan negara bisa langsung dari rumah langsung dia bisa lewat telepon juga atau lewat aplikasi. Sekarang juga ada aplikasinya Nah itu jadi jasa care juga kalau mau video call langsung dengan jaksanya itu bisa langsung ditanyakan, jadi berinteraksi langsung kayak kita datang ke kantor lah disambut langsung oleh jaksanya. Tapi demi untuk menghemat ya kan, kalau masyarakat cukup dari rumah artinya nggak usah mengeluarkan minyak bensin atau karena kejaksaannya jauh itu akhirnya kita menemukan waktu yang lama. Ini langsung saja ya. Langsung telepon dan video call ada ini juga di di website itu klik aja langsung terhubung dengan jasa kita yang bertugas kita tugaskan setiap harinya gitu. Yang penting kalau jasa care itu di setiap jam dinas ya, dari jam 8 sampai dengan jam 16. Nah kalau Halo JPN kan setiap saat tuh kan, setiap saat mau malam pokoknya 24 jam lah bisa layani gitu masyarakat. Langsung bisa diangkat. Selain itu juga Mas Adiman ada lagi nih Mas Adiman, kita punya inovasi lain nih Mas Adiman dalam rangka pembangunan zona integritas ini. Jadi kita ada punya aplikasi namanya SIAKIN. Apa itu SIAKIN? Aplikasi yang digunakan untuk tamu untuk dapat melihat kinerja kinerja yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Kabupaten Kajari Kaur. Pegawai Kejaksaan Negeri Kaur apa yang dikerjakan itu bisa dilihat. Iya, di aplikasi ini. Nah, itu ada di websitenya juga. Nah, kemudian ada lagi tuh Lantang. Nah, juga ini masih di zonanya bidang Pidum ya. Lantang. Layanan pengantaran barang bukti gitu. Langsung diantar ini. Langsung diantar. Enggak orang lain lagi tidak perlu ngambil datang ke Kejari lagi. Langsung bisa diantar. Diputus inkrah langsung kita antar. Kira-kira ini untuk biaya ini gratis atau berbiaya? Gratis ya. Semua gratis. Nah, ini yang maksud saya adalah dampaknya kepada masyarakat atau pelayan publik ini salah satu untuk mencegah tadi juga terjadinya nepotisme atau korupsi atau kolusi Nah itu atau pungutan liar biasa itulah. Jadi supaya kita juga meminimalisir sebanyak mungkin supaya kita berinteraksi dengan masyarakat itu lebih sedikit gitu untuk datang ke kantor. Nah itu untuk mencegah terjadinya ada yang suap dan sebagainya. Nah, itulah salah satu upaya kita untuk pembangunan wilayah bebas dari korupsi ini. Nah gitu. Iya, baik sahabat Adiaksa yang saya hormati dan kalian banggakan dimanapun berada. Kita kembali lagi nih Bu. Minum dulu ya. Boleh, silakan Bu. Wah nggak ditawarin ini, maaf ya pemirsa. Saking serunya ini loh. Silakan Bu, diminum dulu Bu. Ya kita minum dulu ini. Baik.
Balik lagi Bu, ini Ya. kira-kira kesulitan, ada nggak kesulitan atau tantangan apa yang Ibu temukan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ini? Betul sekali. Jadi memang setiap apa kegiatan yang kita lakukan, karena tentunya nggak gampang kan Bu, nggak mudah untuk menciptakan apa hasil yang seperti kita inginkan gitu kan, pasti ada tantangan. Betul. Jadi terima kasih Mas Adiman atas pertanyaannya ya, memang betul ya. Untuk pembangunan zona integritas ini tidak bisa kita katakan mudah atau gampang gitu. Iya pasti. Nah itu yang hal pertama adalah karena pembangunan zona integritas ini kan menyangkut keseluruhan di bidang ya kan, pelayanan. Nah yang pertama itu berkomitmen ya untuk membangun. Jadi komitmen itu kita tuangkan pada saat atau kita tanda tangani ya pada saat upacara apel pencanangan pembangunan zona integritas. Nah, berarti ada itu ibaratnya time pertama awal dari awal itu ada betul ada. Jadi tahap pertama itu memang ada berbagai tahapan ya. Ini dari segi ininya juga tahapan-tahapannya dulu yang tahapan awalnya ya. Betul. Nah, di tantangan di tahapan-tahapan itu ada berbagai ini ya, berbagai apa, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Karena harus merubah gitu ya. Merubah baik itu cara kinerjanya. Iya, mindset, kultur set dan kebiasaan. Kebiasaan pegawai. Baik. Nah, itu karena kita telah berkomitmen untuk membentuk pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi Kejari Kaur. Nah itu yang dituangkan pada tanggal 10 Januari 2025 itu kita komitmen bersama. Nah bentuknya adalah kita tanda tangan. Tanda tangan komitmen bersama yang kita tempel di dinding. Kalau misalkan kamu mau datang ke kantor Kejari itu ada lihat tuh semua pegawai itu harus tanda tangan di situ kan. Artinya dia sudah siap menerima konsekuensi dan siap untuk berkomitmen membangun Kejarinya itu menjadi Kejari yang bebas dari korupsi gitu. Tidak ada tanda aling-aling, tidak ada pengecualian. Kalau sudah tanda tangan berarti harus wajib gitu ya. Wajib gitu. Nggak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Nah kemudian pada tahapan pertama itu juga kita tanda tangan fakta integritas. Jadi masing-masing itu masing-masing pegawai itu tanda tangan fakta integritas. Artinya mereka mampu dan siap juga sama seperti itu kan. Nah sama dengan itu tadi. Nah kemudian tanda tangan komitmen dan fakta integritas di tahap awal. Nah kemudian untuk pelaksanaannya nih Mas Adi, pasti kesulitan. Tentunya karena ini kan pembangunan zona integritas ini merubah mindset. Behavior, kebiasaan seluruh pegawai yang awalnya ini misalnya contoh kecil aja ya Mas contoh kecil misalkan tentang disiplin pegawai misalkan seperti itu. Nah disiplin pegawai ini kan tidak bisa kita nih mengharuskan atau tidak yang dari awal ada yang taat, ada yang tidak taat. Itu hambatannya. Yang tidak taat ini merubah mindsetnya itu menjadi hambatan kan itu. Kita harus merubah dia yang tidak disiplin menjadi yang disiplin. Misalkan dia harus karena kan kejaksaan ya 24 jam ya kerjanya. Ada bidang-bidang tertentu yang memang pekerjaan itu sampai malam, sampai tengah malam bahkan seperti Intel, seperti Pidum juga Mas Adiman. Nah itu mereka kalau ngantar tahanan kayak Pidum misalnya tahanan kita kan kebetulan nih lapasnya kan di mana? Di Selatan. Jadi memerlukan memang waktu yang jauh ya kan dan pulang ya sidang kadang sampai malam. Misalkan sidang sampai malam sampai jam 9 malam. Terus kita ngantar tahanan lagi nih petugas sampai ke lapas mana sana. Dia kan itu ada yang sampai jam 1 malam, jam 2 malam mereka baru nyampe lagi ke kantor ini gitu. Nah itu kan akhirnya yang mereka tidak bisa bangun pagi untuk apel pagi ya kan Mas tadi mana itu yang agak ya itu hambatannya di situ ya kan. Namun kita tentu pasti harus ada solusi kan, solusi harus jitunya. Harus ada jitu, nah itu harus ada triknya. Karena sebagai kepala kejaksaan itu ya sebagai kepalanya ini kan memang harus tegas. Harus tegas gitu. Tapi tegasnya juga tidak harga mati ya gitu Mas Adiman yang penting. SOP ataupun aturan-aturan kejaksaan itu memang kita berlakukan kan seperti itu. Tapi caranya yang lebih humanis kan seperti itu. Bersahabat. Tapi kalau memang kalau saya menilai langsung ini ya dari
cara ibu ini. Oke. Memang sangat bersahabat ini, Pak. Ini kepala kejaksaan negeri Kaur yang cukup bersahabat sekali. Ya. Sesuai dengan konteksnya ngobrol sampai kami bersahabat deh. Kapain lagi? Lebih humanis dan bersahabat deh. Iya. Tentunya begini ya Bu ya. Kalau penilaian dari anggotanya, karena ada seorang ibu tentu menguasai cara mendidik, karena memang pengalamannya seperti itu. Di dalam rumah tangga kan ada keluarga, ada suami, ada anak-anak, seperti itu memang mendidiknya kan Bu, dididik. Ini karena sekarang ini ibaratnya itu ini adalah rumah, ya kan Bu ya. Sama dengan rumah kita, tempat tinggal, di dalamnya ada kepala keluarga dan juga anak-anak kan di dalamnya gitu. Tentu bagian penguasaan sangat menguasai lah tentunya dalam mendidik ya kan Bu. Kalau ibu-ibu itu seperti itu biasanya. Harus ada trik Mas Adi. Iya. Harus ada trik. Karena begini Bu, pegawai kejaksaan ini kan nggak sedikit kan Bu. Iya, betul. Banyak. Betul. Beda-beda karakternya, beda-beda caranya gitu kan. Tentunya nggak bisa langsung dikerasi semua, nggak bisa lah Bu. Tentu ada pendekatan. Iya, betul. Memang Mas Adiman, kita kan pegawai aja udah nyampe di 64 pegawai, belum lagi TAD kita ada 18 TAD kan. Belum lagi kita juga ada petugas pengaman seperti tadi ya kan, dan satpam juga di depan sana. Nah ini kita harus tahu nih karakter mereka, caranya. Jadi memang itu tadi kita mungkin itu melaksanakan aturan SOP ataupun kebijakan pimpinan itu tetap harus kita laksanakan. Tapi kita melihat lagi karakter pegawai kita. Kira-kira gimana cara ibu untuk memotivasi itu pegawai kejaksaan negeri Kaur ini Bu, supaya ikut juga berbenah untuk sama-sama menggerakkan yaitu tentang wilayah bebas dari korupsi ini. Oke, nah itu tadi belum ini kayak jawab pertanyaan tadi belum terjawab ya kan? Tadi motivasinya. Tadi yang pertama tuh merubah mindset, kultur dan behavior pegawai itu kan memang ada tantangan-tantangan itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah melalui tahapan-tahapan yang penilaian zona integritas, pembangunan zona integritas. Itu ada tahapan-tahapannya tuh, dari tahapan pertama pengadministrasian. Nah itu tidak terlepas tentunya dari petugas-petugas kita, Mas Adiman, yang mengupload bukti-bukti dukung ke lembar kerja evaluasi yang diperintahkan gitu. Kan ada aplikasi namanya Sinori misalnya seperti itu. Nah ini harus ada petugas-petugas yang memang standby untuk mengupload data-data dukung yang diminta gitu. Nah kita bagaimana menempatkan orang-orang itu memang orang-orang yang potensial, orang-orang yang memang ahli di bidangnya, administrasiannya gitu, harus yang dia memang ketat untuk diadministrasi. Kan ada yang tidak suka juga di belakang kerja, ada yang suka di lapangan kan gitu. Kita harus mengenali. Makanya harus menempatkan pegawai-pegawai yang sesuai dengan porsinya gitu. Nah itu salah satunya. Kemudian juga tahapan pemaparan ya kan. Nah itu kita juga harus melatih. Ini kan pembangunan zona integritas kita ada 6 area ya Mas Adiman ya, manajemen perubahan, tata laksana dan seterusnya sampai dengan pelayanan publik 6 area ini. Nah mereka itu kan di masing-masing itu ada namanya koordinator area. Koordinator area ini dijabat oleh kasih-kasih di bidangnya. Nah kasih-kasih itulah yang ditunjuk. Jadi mereka harus punya pengetahuan di areanya masing-masing. Misalnya area manajemen perubahan dijabat oleh misalnya Kasubag-Bin. Nah Kasubag-Bin harus mengetahui itu data dukung apa aja yang diperlukan dan dia membangun di wilayahnya itu apa, dan dia harus mengawasi, mengkoordinir benar-benar gitu. Berarti ikut juga, berarti bersama-sama ikut mengawal ini ya. Mengawal dan harus memahami dia, memahami area masing-masing terkhusus loh ya. Selain dia memahami secara global itu apa WBK, juga dia harus memahami secara
secara khusus area di bidangnya masing-masing yang sudah ditunjuk. Jadi kita sudah mengeluarkan surat perintah untuk hal tersebut gitu. Seluruh lokasi gitu ya, harus mengawasi semua. Iya, pembangunan ZI. Berarti bukan cuma untuk seluruh pegawainya saja ya kan, lokasinya juga ikut kerja. Kalau tidak seperti itu ya kita amburadul Mas Adiman. Kalau langsung sentral titik dengan Kajari kan mungkin kita mengawasi masing-masing pegawai. Nah itu kemudian setelah tahapan pemaparan kita ada verifikasi lapangan. Ada ini dulu, ada survei masyarakat, kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat ini berkaitan dengan pelayanan dan inovasi publik yang telah kita berikan. Jadi masyarakat itu yang telah mendapat layanan kita minta untuk mengisi survei, Mas. Gimana nilainya gitu? Iya, nilainya gimana dari angka 1 sampai dengan 4. Kalau 4 kan sangat baik gitu. Dia mendapat pelayanan udah puas belum tuh? Kalau dia merasa puas, tanda senyum tepat. Itu kalau dia tidak suka tanda manyun, gitu. Nah itu berarti dia tidak puas, berarti nilai kita kurang tuh. Nah sekarang Mas Adiman, posisi kita untuk pelayanan survei kepuasan masyarakat pun nilainya 94 Mas Adiman, hampir 100. Aku mencapai sempurna itu. Luar biasa. Baik, luar biasa sahabat jasa yang kami hormati. Memang pembangunan zona integritas ini sangat penting ya kan? Penting sekali ya. Baik, nilai 94 yang sangat luar biasa. Iya. Hampir perfect ya, hampir sempurna. Luar biasa. Tentunya memang nggak mudah ya kan menciptakan seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi semua berperan Mas Adiman, bukan hanya kepala satkernya sebagai role model, tapi juga kita memiliki agen perubahan. Itu role model itu apa sih? Nah, role model itu dia sebagai pimpinan memberikan panutan kepada bawahannya. Jadi dia harus profesional, dia juga harus berintegritas, kemudian dia juga bertanggung jawab. Berarti dimulai dari pimpinan. Betul, kita memberikan contoh. Kalau pimpinannya dia tidak berintegritas, tidak profesional, ya kan? Iya. Nah, bagaimana kalau kita bisa memberikan contoh yang baik buat bawahan kita, buat semua pegawai kita, gitu kan? Kalau dia pegawai Kajari aja tidak disiplin. Tidak masuk kantor misalnya, tidak tepat waktu, tidak mau ngambil apel misalnya, ya kan? Terus kemudian hilang-hilang terus atau bagaimana kan seperti itu, tidak disiplin lah intinya seperti itu kan? Ya bagaimana pegawainya? Pasti kacau. Betul, itulah. Tantangan juga lah ini. Betul. Jadi selain itu juga kita juga menunjuk ada agen perubahan. Jadi agen perubahan ini membantu kita untuk selain dia memotivasi, dia juga menjadi penengah apabila terjadi konflik di antara pegawai itu. Jadi agen perubahan ini selain memotivasi, dia juga dapat menjadi mediator apabila terjadi konflik antar pegawai, misalnya kepada pimpinan kalau dia tidak mampu menjelaskan di level bawah. Nah kemudian dia juga harus menunjukkan kinerja yang profesional juga. Nah kemudian agen-agen perubahan ini kita tunjuk memang orang-orang yang berkualitas, yang kita udah pilih, dan kita orang-orang pilihan yang mereka agen-agen perubahan. Namanya saja agen perubahan, mereka lah yang menjadi tolak ukur nih kan. Betul, pastinya ya. Yang kira-kira yang harus paling disiplin, bisa memberikan contoh, bisa menegakkan aturan dengan baik. Nah seperti itu. Jadi orang melihat bukan hanya role modelnya, tapi juga agen perubahannya di level bawah lah seperti itu. Nah kemudian juga kita punya ini namanya duta media sosial. Berarti sekarang ini di Kejaksaan Negeri Kabupaten itu ada media sosialnya? Ada media sosialnya, selain podcast kita juga punya IG. IG. Podcast kita masukkan di IG dan media sosial kita di YouTube juga, Instagram, TikTok juga ya kan. Kemudian juga website juga. Nah seperti jadi, itu. Alamatnya Bu, Kejaksaan Negeri Kaur aja tuh? Iya, tetap Kejari Kaur. Domainnya karena kita sudah domain Kejaksaan Agung, berarti kejaksaan
Kejaksaan RI gitu. Oh, Nah, iya. itulah. Nanti kita beritahukan lebih Iya, lanjut langsung lah ya setelah ini ya. Kita buka lagi Iya, ke oke. depannya. Iya. lebih mendalami lagi. Ini Betul, karena betul. kita memang dalam seputaran wilayah bebas dari Ya, korupsi. betul, dulu, kan? betul. Baik. Untuk saat ini Bu, Ya, berapa tahap lagi ini Bu? Kira-kira untuk keberhasilan ini dinyatakan berhasil, masih ada tahapan selanjutnya? Nah, jadi Mas Adiman ya, verifikasi lapangan ini sebenarnya sudah tahapan akhir. Dari hasil kita verifikasi lapangan yang bentuknya tadi Zoom meeting dengan tim penilai internal, yang itu kegiatan kita pada saat itu direkam dan rekaman itu diberikan kepada Kemenpan RB, dan itu mereka yang mengevaluasi. Nah, itu udah tahapan terakhir, baru nanti diumumkan. Biasanya tuh di akhir-akhir tahun Mas Adiman, Desember, November atau Desember itu udah keluar tuh nanti kita lolos tidak di zona integritas WBK ini gitu. Mudah-mudahan lolos ya Mas Adiman ya. Amin. Dengan ibaratnya usaha yang sudah sangat luar biasa, tentunya pengennya lulus lah Bu. Ya, amin. Ya, ini usaha yang memang harus lulus ya, gitu kan. memang usaha yang dibilang tidak ringan ya Mas Adiman, karena butuh ketelitian dan orang-orang yang berintegritas profesional juga di dalamnya, yang bertugas di dalamnya, tapi juga melibatkan seluruh pegawai. Jadi ini juga misalkan tahapan administrasi, kemudian paparan lulus dan sebagainya. Nah, ya, hal yang pernah terjadi ya, yang di luar dari kekuatan atau kehendak kita itu adanya pengaduan atau laporan tuh Mas Adiman. Dari mana itu? Nah, dari masyarakat. Dari masyarakat atau dari bisa dari internal kita, bisa juga dari luar gitu. Dan itu menggagalkan Mas Adiman. Gagal gara-gara itu. Padahal itu kan di luar kontrol kita kan, misalnya seperti itu. Nah, pengaduan itu entah ketidakprofesionalan jaksa atau moralitasnya jaksa yang bobrok seperti itu. Nah itu. Tapi mudah-mudahan ya ada terjadi. Alhamdulillah nih Mas Adiman, sampai dengan sekarang, sampai dengan sekarang Kejari Kaur di Kejaksaan Negeri Kaur ini bersih, baik di Was Kejati maupun di Was Kejagung bersih, jadi clear. Mudah-mudahan clear sampai akhir nih Mas Adiman. Doakan selalu, doakan juga sahabat Podcast, semoga kami pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi Kejari Kaur berhasil sampai dengan akhir mendapatkan predikat ya. Mudah-mudahan ya Bu. Ya, terus tetap meminta dukungan juga kita kan, terus harus meminta dukungan baik dari pegawainya juga ya kan, dari masyarakat juga. Betul sekali. Nah itu kita harapkan peran serta itu bukan hanya peran serta anggota kita atau pegawai di Kejari Kaur, tapi juga masyarakat yang ada di luar sana ya kan? Berilah penilaian kami yang baik seperti itu Mas Adiman. Energik kan yang baik sahabat Adiaksa dimanapun Anda berada. Kita minum dulu. Minum lagi yuk. Karena sudah siang nih, hampir 1 jam ya kita ngobrol ya. Memang karena sesuai judul Bu, ngobris. Ngobrol sampai habis. Ini ada habisnya ini namanya. Kayaknya ada satu lagi yang mau sampaikan setelah ini. Kita minum dulu tapi minum dulu Bu ya. Ya, baik. Nah, Mas Adiman, gimana itu? ada satu hal yang ingin saya sampaikan selain tadi yang berkaitan dengan integritas profesional dan kerja di di instansi ya. Ada satu hal lagi yang saya ingin memotivasi ya buat seluruh pegawai. Saya memberikan contoh secara langsung Mas Adiman, bagaimana kita bisa bekerja keras, bisa bertanggung jawab. Ini kaitannya dengan itu, kerja keras dan tanggung jawab dan disiplin. Kuncinya disiplin. Kuncinya disiplin. Jadi Mas Adiman percaya tidak ada orang atau pegawai yang hebat. Nah, kenapa? Saya bilang bahwa tidak ada orang yang hebat. Tidak ada orang yang hebat, Mas Adiman. Ada orang yang terlatih. Percaya tidak? Iya. Orang yang hebat itu tidak ada, dia hebat tidak ada. Orang lahir hebat langsung tidak. Dia terlatih. Iya kan? Bayangkan dari contoh saja, misalkan Mbak Ilahi, dia kan tidak bisa langsung hebat ini hebat itu. Terus orang ada, kamu hebat ya Mbak Ilahi, langsung lahir hebat, tidak ada kan? Adanya apa? Dia yang terlatih. Dia berlatih
berjalan, dia latih berguling, dia latih berdiri, dia berlatih berjalan, ya kan? Nah itu tergantung kedisiplinan orang tuanya. Prosesnya. Jadi proses kaitan dengan dia disiplin, dia berlatih, ya kan? Makanya saya bilang tidak ada orang hebat, adanya orang yang terlatih. Saya kasih contoh dengan hobi. Nah, ini ya kan? Hobi, disiplin itu dari hal-hal kecil, Mas Adiman. Nah, kemudian kaitannya dengan integritas kita atau pekerjaan kita. Ini kan kita sebagai aparatur penegak hukum ya Mas Adiman, tentu membutuhkan fisik yang kuat, ya Mas Adiman. Pastinya kan? Pasti Bu. Selain sehat, harus sehat memang. Harus sehat dan harus kuat juga kan? Bagaimana bisa sehat dan kuat kalau kita tidak melakukan hobi kita? Mas Adiman. Harus dibarengi dengan hobi. Betul, olahraga. Nah, kemudian saya hobi olahraga Mas Adiman. Nah, itulah mungkin kelihatan tadi Mas Adiman bilang kok energik. Iya, energik sekali. Itu mendukung Mas Adiman. Kalau kita sudah olahraga, bagaimana kita bisa bekerja dengan maksimal, kan seperti itu. Nah, kebetulan nih Mas Adiman, saya olahraga sekarang yang saya geluti, saya geluti itu olahraga atletik lari Mas Adiman. Wah, luar biasa. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman Mas Adiman. Sekarang lagi booming-boomingnya lari ya kan? Nah dari 4 tahun yang lalu tuh saya udah menyukai lari, atletik lari ini, terutama mengikuti event-event entah itu daerah, provinsi maupun nasional Mas Adiman. Jadi ya itu imbasnya saya rasakan banget selain sehat ya Mas Adiman. Bekerja itu benar-benar tidak akan lelah gitu. Ringan aja gitu. Bayangkan Mas Adiman, 2 wilayah nih Mas Adiman, Kaur sama Bungkus Selatan. Tidak miring sana kemari kalau kita tidak sehat. Iya betul. Kita tidak punya stamina yang ibu juga ya. Ibu pula harus melakukan anaknya. Jadi gini, sekarang ini dukungan apa yang diperlukan oleh Kejaksaan Negeri Kaur supaya berhasil ini, supaya dapat predikat WBK ini? Dukungan apa yang diperlukan kira-kira? Oke, jadi untuk seluruh pegawai saya selalu tekankan dan pesankan Mas Adiman, ada 3 yang penting banget buat saya, penting banget buat seluruh pegawai dalam rangka juga pembangunan zona integritas ini. Yang pertama tuh integritas, Mas Adiman. Integritas perlu dijaga itu. Jadi kesesuaiannya kan, dan tidak menciderai instansi kejaksaan ini, kan. Nah, kemudian moralitas, jaga moral, bukan hanya pada saat kita bekerja, tapi bagaimana moral kita juga di masyarakat. Iya, karena gimana pun orang tahu ini pegawai kejaksaan. Betul. Gitu ya. Iya, kita tidak perlu bilang sekarang Mas Adiman. Masyarakat sudah tahu ini pegawai kejaksaan. Satu kali saja kita melakukan kejelekan moral kita tercoreng, masyarakat udah gak percaya, bukan hanya kepada satu orang tersebut, tapi instansi kita yang dibawa. Jadi kemanapun tingkah laku kita itu udah melekat tuh kejaksaan begitu. Jadi jaga moralitas. Kemudian yang terakhir, profesional bekerja Mas Adiman, harus profesional. Itulah profesional. Iya betul. Untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, itu profesional dalam bekerja. Nah itu pesan saya juga. Iya. Juga penting itu. Penting sekali ya. Untuk memastikan ini Bu, untuk memastikan bahwasanya usaha Ibu bersama tim ini ya, tim WBK memastikan program ini tetap berjalan dengan baik ataupun terlaksananya seperti apa yang keinginan Ibu untuk kedepannya, apa yang Ibu tekankan kepada anggota supaya memastikannya bahwa ini tetap berjalan. Tadi selain melaksanakan, kita mengontrol dan monitoring. Jadi dimonitor tiap entah itu tiap minggu, tiap bulan, itu harus kita lakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang kita direncanakan di rencana strategis itu, Mas Adiman. Jadi jangan sampai kita hanya
canangkan saja, membangun saja. Di awal kita begitu bersemangat, di tengah-tengah mulai kendor, di akhir kita nggak termonitor lagi kan gitu. Harus tetap dijaga gitu ya. Tetap dijaga. Nah, kaitannya dengan disiplin itu Mas Adiman, disiplin, monitoring dan evaluasi itu kan kaitannya dengan disiplin. Jadi terus-terusan. Kalau kita di awal gas-gas aja terus, ya kan sampai akhir, sampai berhasil. Berhasil baru tepuk tangan kita gitu kan. Gitu kan. Baik sahabat Adiaksa dimanapun berada, sudah cukup panjang sebenarnya. Maksudnya nggak tahu ini kapan. Sebenarnya karena ibu ini cukup sibuk dalam pekerjaan, mungkin tamu sudah banyak yang juga atau administrasi yang lainnya ya, waktu juga. Jadi untuk acara kita di acara Ngobris Bu, ngobrol sampai habis, Prokes Kejaksaan Negeri Kaur gitu ya, dalam rangka itu pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi melayani itu ya, bersih ya, bersih dari korupsi ya. Batas ini dulu. Ya, oke, baik. Batas ini dulu, semoga usaha untuk bebas dari korupsinya berhasil. Amin. Iya, kedepannya Kejaksaan Negeri Kaur lebih baik, lebih bagus, baik di mata masyarakat, apalagi di tentunya pegawai kejaksaan sendiri akan merasakan perubahan-perubahan ini. Baik sahabat Adiaksa, tentunya ini tidak akan sampai di sini saja. Ini kita akan sambung lagi nanti di lain judul ya, di judul lagi nanti kita akan panggil lagi ini. Kita akan mintakan lagi waktunya untuk Ibu Kajari Kaur ya Bu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan Bu. Semoga Ibu dalam menjalankan tugas tetap diberikan kesehatan. Terima kasih. Agar yaitu instansi kita ini tetap berdiri tegak, lurus, bersih. Semoga sahabat Adiaksa yang ada di luar sana ikut juga membantu mendoakan untuk keberhasilan zona integritas WBK ini. Baik, kita akhiri ini Bu ya. Kita akhiri saja podcast kita hari ini. Saya Adiman Sutejo Dinoto. Saya Kepala Kejaksaan Negeri Kaur. Iya, Ibu Dr. Jaina SHMH. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mas Adiman. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya.